Shalom, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, apa kabarnya? Saya harap teman-teman sehat selalu, tetap semangat, dan makin kuat di dalam Tuhan. Dan pada kesempatan di malam hari ini, saya mau kembali sharing kebenaran firman Tuhan. Dan kali ini kita mau belajar dari kisah Yonatan yang menjadi seorang pahlawan. Di mana Yonatan memiliki iman yang benar, yang tertuju kepada Tuhan. Sehingga Yonatan dapat menjadi seorang pahlawan. Nah, teman-teman, kisah ini diawali dengan ayahnya Yonatan, yaitu Raja Saul, di mana Raja Saul ketika mengalami serangan dari orang Filistin, Raja Saul dan orang-orang Israel tertekan. Mereka mengalami suatu tekanan yang begitu hebat, sehingga Raja Saul mengambil keputusan secara sepihak. Dia melakukan suatu hal yang melanggar perintah Tuhan. Sampai dikatakan di kitab 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat 13-14, beginilah firman Tuhan. Ayat yang ke-13, kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan, Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya." Ayat 14, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Amin. Jadi, Raja Saul mendapatkan akibat dari apa yang dia lakukan. Akibatnya juga, Raja Saul, anaknya, juga Yonatan dan bangsa Israel harus bersembunyi dari serangan orang-orang Filistin. Nah, teman-teman, kita akan lompat langsung ke poin intinya di mana Yonatan menjadi seorang pahlawan. Di kitab 1 Samuel pasal yang ke-14 ayat yang pertama. Beginilah firman Tuhan. Pada suatu hari, Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana." Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Jadi Yonatan ketika mau menyeberang kepada orang-orang Filistin, dia tidak memberitahukan kepada ayahnya, namun dia hanya membawa bujangnya saja. Lalu kita lompat ke ayat yang ke-6. Ayat 6, berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." Nah, di ayat ini, di mana Yonatan beriman bahwa Tuhan yang akan menolong mereka. Bahwa kemenangan bukan berdasarkan banyaknya jumlah prajurit, namun berdasarkan Tuhan yang ada di pihak mereka. Maka mereka dapat mengalami kemenangan. Dan ini adalah iman yang Yonatan benar-benar pegang teguh, di mana Yonatan percaya kepada Tuhan. Lalu di ayat selanjutnya, ayat yang ke-7, lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, "Lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat." Lalu di ayat yang ke-8, kata Yonatan, "Perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka." Lalu di ayat selanjutnya ada dua hal, dan ini jadi suatu tanda untuk bergerak atau tidaknya mereka. Ayat yang ke-9 yang pertama, "Apabila kata mereka kepada kita begini, berhentilah sampai kami datang padamu, maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka." Lalu yang kedua, "Tetapi apabila kata mereka begini, naiklah kemari, maka kita akan naik, sebab kalau demikian Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita, itulah tandanya bagi kita." Nah, dan di ayat selanjutnya, di ayat ke-11, ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu, "Lihat, orang-orang Ibrani keluar dari lobang-lobang tempat mereka bersembunyi." Ayat 12, orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya. Katanya, "Naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu."
Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. Ayat yang ke-13, maka naiklah Yonatan merangkak ke atas, dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Ayat 14, kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepembanjakan ladang. Ayat 15, lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang, dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar dan bumi gemetar sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Amin. Nah, teman-teman, ini menjadi pembelajaran bagi kita. Yang pertama adalah kenapa Yonatan bisa mengalami kemenangan dan menjadi seorang pahlawan, tetapi Saul tidak. Yaitu karena Saul ketika dalam keadaan terjepit, tertekan, dia mengandalkan diri sendiri, pikiran sendiri, mencari jalan sendiri, sehingga tidak sabar, tidak menantikan Tuhan, dan malah melanggar perintah Tuhan. Dan berbeda dengan Yonatan. Ini adalah sikap iman yang harus kita miliki. Dalam keadaan tertekan sekalipun, untuk jangan takut, jangan khawatir. Tetap sabar dan tetap mengandalkan Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Dan di mana Yonatan beriman. Yang dikatakan di ayat yang ke-6. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Bahwa Yonatan percaya bahwa kemenangan dapat terjadi. Yang penting adalah bahwa Tuhan ada di pihak mereka, dan bukan berdasarkan banyaknya jumlah prajurit. Teman-teman, ini menjadi pembelajaran bagi kita. Jangan sampai kita menjadi seperti Raja Saul, yang seenaknya sendiri, yang semaunya sendiri, sehingga melanggar perintah Tuhan, dan dia akhirnya penyesalan yang dia dapatkan, sehingga kerajaannya pun tidak kokoh. Namun, berbeda dengan Yonatan, yang percaya, yang beriman kepada Tuhan, dan dia ditolong oleh Tuhan, dia mengalami kemenangan yang luar biasa. Teman-teman, apa yang saat ini menjadi masalah terbesar buat teman-teman semua? Apakah itu adalah suatu ekonomi? Apakah itu adalah rumah tangga? Apa dengan anak, istri, dengan suami? Apakah ada masalah di dalam pekerjaan? Ingat teman-teman, yang harus kita lakukan adalah seperti Yonatan. Kita datang, kita cari Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Kita taati firman Tuhan, apa yang kita dapatkan dari Tuhan. Sabarlah, pasti Tuhan bakalan menolong. Tuhan akan bukakan jalan keluar. Dan jalan keluarnya itu melebihi dari pikiran manusia. Percayalah, Tuhan akan menolong teman-teman semua dengan dahsyat dan ajaib, dengan cara dan waktunya. Tuhan gak akan membiarkan kita sebagai orang yang sudah dibenarkan jatuh tergeletak. Namun Tuhan akan menolong dan memberikan jalan keluar bagi setiap kita yang taat dan setia kepadanya. Jadi teman-teman, percayakanlah seluruh hidup teman-teman kepada Tuhan. Percayalah, sabarlah pada Tuhan. Jangan cari jalan sendiri. Satu-satunya jalan keluar hanya daripada Tuhan Yesus Kristus saja. Selamat malam teman-teman. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.